Hafatul Wada, keluarga Bapak Sutiknyo dan Ibu Wahyuningsih. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan, kepada guru-guru kita, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Bahroin bin Haji Nasub. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa ila ruhi masyayikhina wa mu'allimina wa asatidina شهران قد وفى المنون أبى النبي الأجولا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخوانه من أرض شام مسعدا. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika.
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لك والملك لا شريك لك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك صلوا على خير العباد المصطفى كنز الرشاد صلوا على خير العباد المصطفى كنز الرشاد شفيعنا يوم المعاد لتبنوا ليل المراد شفيعنا يوم المعاد لتبنوا ليل المراد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك رحمة الله الودود أبدالنا نور الوجود وعمنا بثر الصوت والفوز في طيب الميعاد وعمنا بشر الصوت والفوز في طيب الميعاد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك مال نور المصطفى وفى ووفى بالوفاء وعيشنا منه الصفا باللطف من حسن الوداد وعيشنا منه صفا باللطف من حسن الوداد لبيك الله
لك والملك لا شريك لك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك طيبة يأتي بالتشاؤم طيب سادة بشر من نوره ضاع القمر القمر على كثير من عباده المؤمنين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أصحاب الفadilah, para kiai, para asatiz, para hujaj, wabil khusus para guru-guru kita yang hadir di sini, Sohibal Fadilah, guru kita Kiai Haji Bahrain bin Haji Nasuki, guru kita Sohibal Fadilah Kiai Haji Ahmad Bayado Eski, Kiai Haji Ahmad Nasafi bin Haji Arfan, yang sama-sama kita hormati Gus Mukhtarom bin Kiai Haji Ubaidillah Isa, para asatiz lainnya, para tokoh masyarakat, mohon maaf tidak tersebut namanya, para pimpinan, para tokoh, para ketua RT RW, wabil khusus Sohibal Walimah, Sohibal Haflah, keluarga besar Bapak Sutiknyo beserta istri dan orang tua beliau, hadirin hadirat, mudah-mudahan semua kita tetap dalam lindungan dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tadi Kiai Haji Ahmad Bayado sudah sampaikan kepada kita, pagi ini ada dua agenda, ada dua acara. Yang pertama khitan dari putranya Bapak Sutikno, dan juga yang kedua adalah pamitan atas keberangkatan beliau insyaallah ke Baitullah, ke Mekah dan Madinah. Dua acara ini melibatkan satu nabi yang sama, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ihtanna Ibrahim wa huwa ibnu samanin. Ibrahim itu dihitan. Pertama kali yang dihitan, syariat hitan itu pertama kali ada pada zaman Nabiullah Ibrahim. Wa huwa ibnu samanin. Saat itu Ibrahim umurnya 80 tahun. 80 tahun di sunat. Wa huwa bil qodum. Sunatnya itu bil qodum, dengan kampak. Jangan bayangin ibu-ibu. Bu jangan bayangin pakai kampak. Gimana? Menyacah daging apaan? Ibrahim itu umurnya hampir 200 tahun. Beliau nikah aja 120 tahun sama istri pertamanya. Jadi 80 tahun. Jadi syariat pertama hitan itu ada pada Nabiullah Ibrahim, umurnya 80 tahun dan di kampak. Kalau sekarang alhamdulillah karena kecil-kecil kalau sekarang. Kalau di kampak ya Allah jangan. Kalau di kampak sekarang Masya Allah. Haji umroh juga sama, melibatkan nabi yang sama, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis. Nah hadirin sekalian yang saya hormati, ibadah haji itu ibadah yang sangat spesial, ibadah yang sangat khususnya haji itu, misalnya haji itu satu dari 5 rukun Islam yang ada. Tapi di antara 5 rukun Islam yang ada ini, yang waktunya ditetapkan dan tempatnya ditetapkan itu hanya haji. Kalau syahadat, tempatnya mau dimanapun saja silahkan, waktunya dimanapun saja silahkan, itu syahadat. Sholat waktunya memang di tempat ditentukan. Sholat zuhur belum wajib sekarang ini, belum wajib, belum boleh orang mentang-mentang habis hijrah sekarang sholat zuhur sekarang belum boleh. Tapi tempatnya di mana juga boleh. Puasa Ramadan waktunya ditentukan, tapi tempatnya boleh di mana saja puasa Ramadan. Zakat juga begitu,
waktunya ditentukan. Tapi mau zakat dimanapun saja boleh. Tapi kalau haji, waktunya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Haji itu tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu waktunya haji. Tempatnya haji itu di Arafah, nggak boleh di GBK, nggak boleh itu. Kita wukuf aja di mana? Di GBK wukufnya. Nggak boleh. Tawaf itu harus di Baitullah. Nggak boleh di Pondok Gede, nggak boleh. Meskipun ada Ka'bah di Pondok Gede nggak boleh. Kelamaan ngantrinya ini. Terus kita ke sana aja nggak boleh. Sa'i juga begitu. Maka haji itu satu dari 5 rukun Islam yang waktunya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Maka kemudian haji menjadi spesial, Maka di antara 5 rukun ini, di antara 5 rukun Islam ini, cuma haji kalau udah melaksanakan maka disebut dengan haji. Orang kalau sudah sahadat nggak disebut dengan syahid. Orang kalau sholat nggak disebut dengan musolli. Orang kalau orang udah puasa Ramadan nggak disebut dengan soim. Kalau orang zakat nggak disebut dengan muzak. Nggak ada yang terhormat Bapak al-soim, al-musolli, al-muzaki, Bapak Tikno. Nggak ada itu. Yang terhormat Bapak al-musolli, Sutikno. Nggak ada itu. Tapi kalau haji, maka orang yang berangkat haji di kita khususnya, terutama di kita ini, umumnya di Asia Tenggara, orang kalau berangkat haji, sudah berangkat haji, maka dipanggil dengan haji. Haji itu artinya orang yang sudah berangkat haji. Padahal yang lain enggak itu. Kenapa? Karena itu disebut dengan khususiyah. Saking khususnya ibadah haji itu, orang kalau berangkat haji, udah berangkat haji, maka dipanggil dengan haji. Meskipun orang yang sudah berangkat haji haram, nggak boleh najis hatinya itu, kalau pengen dipanggil dengan haji. Kan ada itu namanya selamat, misalnya pulang haji dipanggil Pak Selamat, nggak nengok. Pak Selamat kagak nengok, dipanggil Bapak Haji Selamat baru nengok. Dia bilang, emang lu kata haji murah apa? Udah mahal, lama lagi, kagak mau dipanggil haji. Dibikin undangan nih, kepada yang terhormat undang Bapak Sutikno, kagak mau datang. Karena udah haji. Nah, najis, nggak boleh. Orang mah silakan mau panggil kita haji, kayak nggak haji mah silakan. Bukan urusan kita itu mah. Terserah yang manggil. Tuh, apa itu? Khususnya ibadah haji, kekhususan ibadah haji. Kekhususan ibadah haji yang lain, orang itu ibadah haji itu dia masuk dan menemui asal dari kehidupan dia. Orang kalau berangkat haji berarti dia berangkat pergi ke tempat asal usulnya dia, asal usul syariatnya dia. Maka orang yang berangkat haji itu, berangkat umroh, berangkat haji, nggak ada rasa bosan-bosannya, nggak ada rasa kapok-kapoknya. Pulang dari sana pengen lagi balik, pulang sana pengen balik lagi. Bapak-bapak yang pernah umroh, pernah haji, kangen nggak sama sana? Kangen banget, rindu, pengen balik ke sana. Kenapa kok pengen balik ke sana? Karena memang di sana itu tempat asal usul manusia, asal usul syariat Islam itu ada di sana itu. Tanahnya saja di sana tanah haram. Haram itu kan haram hukum ya. Haram itu ada dua, ada haram hukum, ada haram yang bukan hukum. Haram itu maksud tanah suci. Tanahnya saja di sana tanah suci. Kalau di sini mah tanah halal, kalau di sini mah. Kalau di sana tanah. Nanti datang nih Pak Sutikno beserta keluarga, datang ke Mekah. Mekahnya itu saja sudah tanah suci. Nanti di Mekah ada Masjidil Haram. Engkau sholat di sana 1 rakaat seperti engkau sholat 100.000 rakaat. Sholat subuh 1 kali di sana sama seperti sholat subuh 100.000 kali sholat subuh di sini di Kampung Baru nih. Makanya orang berangkat haji, berangkat umroh kagak sholat subuh. Kenapa? Udah banyak buat sholat subuhnya di sana. Masya Allah, 100.000 di sana itu. Masjidil Haram, masjid yang paling suci di muka bumi ini. Masjid yang paling suci di muka bumi ini ada di Masjidil Haram. Engkau masuk ke Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah itu.
Ka'bah yang menjadi kiblatnya kita. Selama ini kita sholat di sini menghadap mana? Menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Nanti kalau datang ke Mekah, datang ke Masjidil Haram, ngelihat sendiri, oh ini loh Ka'bahnya, ini Ka'bahnya ini yang tempat kita ini, apa namanya, kiblat kita ini di sini loh. Kita kalau sholat menghadapnya ini loh, ngelihat kita bentuknya aslinya itu. Kalau sekarang kita cuma bilang mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Nanti kalau di sana benar-benar ngelihat Ka'bahnya itu sebagai kiblat kita itu. Saking khususnya itu orang di sana. Yang kiblat itu Allah nyatakan sebagai Baitullah, rumahnya. Siapa yang bilang Ka'bah itu Baitullah? Allah sendiri. Allah sendiri yang mengatakan ini adalah rumahku. Allah sendiri itu yang mengatakan ini rumahku. Meskipun Allah nggak butuh karena Allah itu nggak menempati tempat. Bukan berarti Ka'bah itu Baitullah, rumahnya Allah. Berarti Allah itu nongkrongnya di situ. Allah mah ada di mana-mana. Allah nggak menempati satu tempat, tapi disesuaikan karena manusia di bumi ini punya tempat, punya rumah. Allah menyatakan diri, aku juga punya rumah nih, rumahku nih di sini. Ini rumahku di sini. Disebut dengan baiti, rumahku, Baitullah, yang kemudian kita sebut dengan Ka'bah. Itu rumahnya Allah itu. Allah sendiri yang mengatakan itu adalah rumahku di situ. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam selesai merenovasi Ka'bah, karena Ka'bah itu sudah ada zaman Nabi Adam. Ketika Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah ke bumi, salah satu yang diminta oleh Nabi Adam adalah, ya Allah, berikan Ka'bah seperti Ka'bah yang ada di Baitul Ma'mur. Karena Nabi Adam melihat di Baitul Ma'mur itu ada Ka'bah yang selalu ditawafi oleh para malaikat. Maka kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam minta, ya Allah, buatin dong Ka'bah seperti yang aku lihat di Baitul Ma'mur. Maka kemudian Allah taruh, bikin Ka'bah tuh di situ. Di mana? Di tempat yang sekarang ini ada. Yang kata ulama, Ka'bah yang ada di bumi sejurusan dengan Ka'bah yang ada di Baitul Ma'mur. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu selesai membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, Nabi Ibrahim bilang, Ilahi mayyaksudu hazal bait. Ya Allah, siapa ini yang mau datang ke rumah ini, siapa? Emang ada orang pengen datang ke sini, tempatnya gersang, isinya gunung-gunung semua, air susah. Siapa ya Allah yang mau datang kemari? Kata Allah, wahai Ibrahim, naik kamu ke Jabal Abil Qubais, di Jabal Qubais. Jabal Qubais itu kalau sekarang itu ada di samping sofa, di tempat sa'i, di samping sofa itu ada gunung namanya Jabal Qubais yang sekarang menjadi istana raja. Katanya Allah, perintah Allah, wah Ibrahim, naik kamu ke Jabal Qubais itu. Jabal Qubais, naik kamu ke situ. Terus serulah manusia, panggil manusia untuk datang ke sini. Maka kemudian Nabi Ibrahim datang ke Jabal Qubais. Maka kemudian Nabi itu teriak, belum ada ini nih. Pokoknya suruh teriak saja. Siapa yang dengerin? Orang kampung baru nggak mungkin dengerin. Tapi kata Allah, sudah, panggil saja. Naik kamu, panggil saja. Urusan nyampaikan urusan aku. Engkau panggil saja. Meskipun secara logika, siapa yang dengerin? Mic-nya belum ada, terus belum bisa nge-share WA, belum bisa bikin status di. Iya, kalau ada Facebook mah bikin aja di Facebook. Oh, datang ya kemari. Belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada TV, belum ada ini. Siapa yang dengerin? Nggak ada yang bisa dengerin itu. Teriak Nabi Ibrahim itu, wahai manusia, engkau semua diundang ke tempat ini. Datanglah kalian ke semari. Maka dalam riwayat, siapapun orang yang menyaut itu, maka dia tidak akan mati sebelum sampai kepada Baitullah. Maka kemudian mereka mengatakan labbaik, 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 labbaik. Lalu kemudian jadilah sebuah kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itu Allah aku memenuhi panggilanmu. Itu ada di mana itu? Ada di Jabal Qubais. Baitullah yang selama ini kita kiblati, nanti ketemu itu nanti di sana. Geser lagi ke samping Baitullah ada mas'a, tempat sa'i, ada sofa, ada marwah.
tempat Nabi, tempat Siti Hajar nyari-nyari air. Oh ini loh tempatnya Nabi sama Hajar ini nyari air. Di sofa nggak ada, di marwah nggak ada, balik lagi ke sofa, balik lagi ke marwah. Oh ini loh tempatnya itu. Nanti bisa disaksikan nanti di sana itu. Zam-Zam sekarang udah tutup. Dulu pertama kali saya ke sana itu 94 masih kelihatan, kita masih bisa turun itu ke bawah itu. Tahun 94 saya pertama ke sana itu masih kelihatan itu di bawah itu. Sekarang udah ketutup Zam-Zam. Zam-Zamnya ada. Anda geser lagi ke samping, ada maulidnya Nabi. Kalau selama ini kita merayakan maulidnya Nabi, hari kelahirannya Nabi, nanti di Mekah Anda bisa melihat maulid Nabi, tempat lahirnya Nabi. Maulid itu kalau kita di sini ngerayainnya hari kelahiran, kalau nanti di Mekah bukan cuma merayakan hari kelahiran, tapi tempat kelahirannya masih ada itu nanti di sana itu. Meskipun rumah Nabi yang bersama dengan Sayyidatina Khadijah sudah hilang. Ada yang mengatakan sekarang rumahnya Nabi yang bersama dengan Sayyidah Khadijah udah jadi toilet. Karena pemerintah Saudi saat itu habis-habisan sudah. Udah habis-habisan, kagak ada ceritanya, arkeologi nggak ada. Dia habis-habisin. Bahkan Maulid Nabi itu konon mau digusur, tapi tidak ada bekor itu bisa ngancurin itu. Maka kemudian dibelilah oleh saudagar dari Turki, dibilang saya beli ini saya wakafin, sampai sekarang masih ada karena nggak bisa dihancurin itu. Kalau yang rumahnya Nabi bersama Sayyidah Khadijah, menurut riwayat sekarang jadi toilet yang ada di samping marwah. Jadi ada di marwah itu, di Pasai marwah, di samping itu ada toilet itu. Nah di situ katanya rumahnya Nabi itu. Kata ulama-ulama, engkau kalau ke toilet jangan ke toilet situ tuh, karena situ bekasnya rumah Nabi. Engkau jangan ikut-ikutan moto-moto di rumah Nabi. Wallahu alam, kita nggak tahu. Itu di Mekah itu. Nanti geser lagi keluar dari kota Mekah, nanti Anda ketemu dengan Jabal Nur, gunung cahaya yang di dalamnya ada gua, namanya gua. Disitulah awal mula Islam itu. Muhammad dilantik jadi Rasulullah. Ya di situ itu, di Gua Hiro itu. Ketika turun Iqra, itu sekitar 7 kilo itu, sekitar 6 kilo atau 7 kilo dari Masjidil Haram. Itu Anda bisa melihat itu dari bawah itu. Oh di sana itu tempatnya itu. Itu loh tempat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di situ loh. Meskipun sekarang belum diapa-apain ini, Anda kalau naik ke situ itu 1 jam naiknya itu. Naik ke Gua Hiro itu 1 jam itu. Kalau turunnya bisa lah 10 menit, tapi nyerosot. Oh. Tapi sekarang kemarin saya habis dari sana. Ya, 2 minggu yang lalu saya habis dari sana. Itu sudah terlihat tuh di Gua Hiro sedang mau dibangun kereta gantung, gondola. Nah jadi nanti kalau Bapak ke sana udah jadi ke Gua Hiro, nggak usah naik tuh, naik kereta gantung tuh dari bawah ke atas tuh. Itu adanya tuh nanti di sana. Geser lagi ada yang namanya Jabal Sur, Gunung Sur, tempat di mana Baginda Rasul 3 hari 2 malam bersembunyi menghindari kejaran orang-orang Quraisy. Yang andaikan orang Quraisy itu, orang kafir itu melihat Nabi di situ, selesai Islam itu. Tapi Allah cuma bantu dengan adanya laba-laba, sarang laba-laba dan sarang sarang burung. Geser lagi Anda ke Arafah, tempat di mana wukuf Arafah nanti terjadi. Di situ ada Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang katanya orang-orang itu, kita apalagi ibu-ibu kalau nganterin jamaah nih ke sana, ibu-ibu udah wanti-wanti, awas ya kamu ke Jabal Rahmah ya, minta sesuatu ya, karena dianggap Jabal Rahmah itu minta jodoh. Bapak-bapaknya ke sana itu dipegangin sama istrinya, awas lu ya minta istri lagi ya, awas. Jabal Rahmah itu diyakini sebagai tempat siapa itu? Tempat bertemunya Nabi Adam sama nanti ketemu, nanti lihat itu, nanti lihat tuh, keluarga nanti lihat, oh itu loh Jabal Rahmah itu tempat Nabi Adam sama Siti Hawa ketemu tuh di situ loh. Karena dalam riwayat kitab-kitab, Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam diturunkannya di India. Lalu Siti Hawa diturunkannya di Jeddah, di tempat sekarang yang namanya Jeddah. Adam dari India jalan, Siti Hawa juga jalan,
Nabi Adam ini nyariin laki bininya, bini gua mana, ini bini gua mana, bini satu-satunya lagi nih. Emang gak ada lagi manusia di situ. Nyari sambil bersenandung, tapi senandungnya itu senandung doa. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ya kira-kira kalau kata orang sini, Rabbana ya Rabbana, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu bersenandung saja tuh Nabi Adam itu sambil berdoa begitu. Makanya Bu jangan kaget kalau orang India dikit-dikit nangis, dikit-dikit nyanyi, karena memang dulu Nabi Adam begitu turunnya. Nah gitu, itu namanya cocologi namanya. Tapi pada Patikna bersama bunda kita Bu Wahyuningsih dan ayah bundanya ini, mertua juga ikut. Iya, mudah-mudahan semuanya diberi barakah oleh Allah. Amin. Dari mulai persiapan barakah, berangkat hari haknya barakah, kuat ibadah kepada Allah di Madinah, kuat ibadah kepada Allah di Mekah, di Arafah dan di bumi berkah. Allah anugerahi dengan kemurahan Allah dan doa Fatihah dari antum semua ini, haji yang mabrur, keberkahan yang banyak kepada beliau di dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, dan mudah-mudahan apa yang dihajati oleh Patik beserta keluarga besarnya ini mudah-mudahan semuanya Allah ijabah berkat doa dan Fatihah dari kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadir ramalir raqiq salatan taj'aluna biha wa awlada bil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadir ramalir raqiq salatan taj'aluna biha wa awladana min ahli ta'ah wa ahli taufiq wa tulhiquna biha wa iyahum ila zumratil ulama min ahli tahqiq wa tarzuquna biha wa iyahum fahmal ulum wa hifdzal Qur'an wa asnafil ilmil aniq wa tuballighuna biha wa iyahum al-hudur ila baitikal atiq bi ziyarati qabri nabiyyika Muhammad wa Sayyidina Umar wa Abi Bakrin Siddiq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil anam salatan tuballighuna biha wa auladana ila ziyarati baitikal haram wa ziyarati nabiyyika alaihi afdalus salah wassalam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal masy'aril haram wa rabbal baitil haram wa rabbal baladil haram abligh li sayyidina wa nabiyyina Muhammadin minnat tahiyyata wassalam. Allahumma ballighna wa balligh ahlana wa balligh auladana wa balligh jama'atana ila ziyarati baitillah
وزيارة رسول الله مرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة ببركة الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبحق السائلين بالفاتحة نسألك يا الله أن تجعل حجهما حجا مبرورا وسعيا مشكورا